Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Lestari Puji Astuti. Di sini saya akan membahas tentang tragedi berdarah di Sigi dalam perspektif hak asasi manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan salah satu unsur dari konsep negara hukum. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan suatu hak yang dimiliki sejak lahir atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk individu. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diberikan pada manusia untuk membentuk kehidupannya sesuai dengan kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu. Hak asasi manusia telah disahkan di seluruh dunia. Maka dari itu, tersebut dihormati dan dijunjung tinggi sehingga dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kudratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hakikat hak asasi manusia merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintahan seperti aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dan negara. Adapun beberapa ciri pokok hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan Hak Asasi Manusia, dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM, pro-demokrasi, dan hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada awalnya dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Bab 8 pasal 75 sampai 99, maka Komnas Hak Asasi Manusia yang terbentuk dengan keputusan Presiden tersebut harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Komnas
Komnas HAM bertujuan 1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian terorisme. Terorisme secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu terere yang berarti menakut-nakuti, yang diserap ke dalam bahasa Prancis dan selanjutnya digunakan pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1528. Terorisme sendiri belum memiliki istilah yang baku dan digunakan secara universal. Hal tersebut dikarenakan terorisme dapat dilihat dari berbagai perspektif keilmuan seperti kriminologi, ilmu politik, pertahanan dan keamanan, hubungan internasional, komunikasi, agama, dan yang lainnya. Karena hal tersebut pula lah, kajian terorisme bersifat multidisipliner. Sehingga apabila didefinisikan, maka terorisme dianggap sebagai sebuah bentuk kriminalitas, bentuk kekerasan politik, bentuk strategi perang, dan bentuk komunikasi. Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Mengingat kategori yang demikian, maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa, sebagaimana menangani tindak pidana pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang terorisme dan hak asasi manusia. Tidak sulit bagi siapapun untuk menyimpulkan bahwa terorisme merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan masyarakat, baik nasional maupun internasional, bahkan sekaligus merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu, sehingga adanya rasa takut dan cemas yang melanda warga masyarakat yang diakibatkan oleh terorisme, maka para teroris telah merampas hak asasi orang lain tentang rasa aman, apalagi jika tindakan itu menimbulkan korban jiwa yang sering tidak sedikit jumlahnya. Dengan demikian, baik melalui pemahaman logika sederhana maupun dengan analisis normatif, telah dapat dibuktikan bahwa tindakan terorisme merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Kesepakatan dunia yang menjadikan tindakan terorisme sebagai musuh bersama yang mengancam terhadap hak asasi manusia sangat mendasar dan mendapat pembenaran baik dengan menggunakan logika sosial maupun logika hukum. Terorisme dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan dengan cara-cara yang luar biasa juga. Upaya yang dimaksud tentu saja upaya yang komprehensif dengan tidak hanya mengandalkan hukum semata sebagai pilar utama dalam pemberantasan tindak terorisme. Upaya luar biasa yang dimaksud adalah terlibatnya semua pihak yang saling bahu-membahu dalam pemberantasan terorisme demi terjaganya kehormatan dan keselamatan umat manusia. Upaya ini sudah semestinya secara tegas dinyatakan dalam berbagai kebijakan hukum pemerintah agar dalam pelaksanaannya dapat terarah dan terukur serta lebih memberikan rasa tanggung jawab bersama yang bersifat mutlak. Yang keempat, kita akan membahas tentang terorisme yang terjadi di Sigi, Kalimantan. Dalam kasus terorisme di Sigi yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur, yang menewaskan 4 orang itu sempat menyebabkan warga sekitar ketakutan
ketakutan sampai 150 kepala keluarga diungsikan. Dalam kasus tersebut mengakibatkan 4 orang dibunuh dan 7 rumah dibakar. Pelaku yang diduga sebagai kelompok teroris Mujahidin Timur Indonesia yang dipimpin oleh Ali Kalora. Menurut penyelidikan, pelaku yang terlibat dengan pembunuhan dan pembakaran tersebut lebih dari 10 orang. 3 orang membawa senjata api, yaitu senjata laras panjang dan 2 senapan genggam. Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa kejahatan terorisme merenggut hak asasi manusia lain. Kebebasan untuk hidup dengan rasa aman telah direnggut. Terorisme merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan masyarakat, baik nasional maupun internasional. Bahkan sekaligus merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia dengan merujuk pada ketentuan pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menentukan setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu, sehingga adanya rasa takut dan cemas yang melanda warga masyarakat yang diakibatkan oleh terorisme, maka para teroris telah merampas hak asasi orang lain tentang rasa aman, apalagi jika tindakan itu menimbulkan korban jiwa. Sekian dari saya.